Oke, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, kita percaya semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Semua di dalam kekuatan Tuhan, karena kita percaya Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa, amin Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Pesan Tuhan minggu ini yaitu tentang jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Terambil di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jalan terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita sebagai manusia wajar gini, kita banyak rencana ya kan. Kita banyak rencana-rencana dalam kehidupan kita, banyak jalan yang kita atur sedemikian rupa dalam kehidupan kita untuk mencapai apa? Untuk mencapai sebuah target, ya enggak? Untuk mencapai sebuah tujuan yang akan kita capai di depan sana. Tetapi yang harus kita perhatikan, yang sama-sama saya perhatikan juga, ini harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan. Ternyata gini, dengan semua ini seringkali orang percaya gini merasa benar. Seringkali orang percaya merasa benar dengan apa? Dengan cara pandangnya sendiri. Seringkali orang percaya sering merasa benar dengan apa? Dengan penilaiannya sendiri. Dengan apa yang dia sudah susun selama ini, dengan apa yang dia sudah planning dengan selama ini, dan dia mengklaim gini, rencana gue, rencana yang terbaik. Rencana saya, rencana yang terbaik. Kita berani-berani mengklaim. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu di Amsal 16 ayat yang ke-9 ya. Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan apa di sana? Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memberikan jalan-jalannya, tetapi gini, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Bukan cara pandang kita, bukan penilaian kita, bukan rencana kita mungkin yang sudah matang karena matang saking matangnya gosong. Kita mengklaim ini rencana gue yang terbaik. Ini rencana saya yang terbaik. Sehingga gini orang percaya sibuk dengan rancangannya, dengan rencananya sendiri. Sehingga dia tidak menyadari dia sudah berada terlalu jauh dari rancangan Tuhan. Ini suatu kengerian Bapak Ibu. Bertanya sama Tuhan. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya sudah bertanya kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan jawab, dan itu keluar dari ekspektasi kita, keluar dari pengharapan kita, kita tetap jalan dengan apa yang kita rancangkan. Nah ini kan ngeri banget kan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, di sana dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah artinya, orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa dia sadari, tanpa kita sadari, kita menolak Tuhan. Kenapa? Kita gak mau dengar jalannya Tuhan. Kita gak mau percaya kepada Tuhan. Kita gak mau percaya kepada rencana Tuhan. Ketika Tuhan tunjukkan ini kita gak mau. Karena kita lebih percaya kepada jalan saya sendiri. Karena sudah merasa diri benar. Dengan apa yang sudah dia pikirkan. Tetapi harus ingat Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8.
Di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak rancangan-rancangan di hati manusia. Tetapi pertanyaan yang gini, apakah rencana yang kita sudah susun itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Itu yang harus kita sama-sama renungkan Bapak Ibu. Sebenarnya ada rencana Tuhan yang luar biasa, amin. Ada rencana Tuhan yang begitu dahsyat untuk setiap kita. Tapi kita seringkali sangat mudah sekali mengklaim bahwa ini loh Tuhan jalan yang tercepat. Ini loh Tuhan jalan yang terbaik. Ketika kita jalan sesuai dengan rencana Tuhan, tantangan ada, tantangan tetap ada. Tapi percaya gini, ketika kita menghadapi tantangan, ada Tuhan yang menyertai. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan di depan sana, ada Tuhan yang memegang kita. Ada Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Artinya gini, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ketika kita tetap berjalan di dalam tracknya Tuhan. Nah gak sedikit gini Bapak Ibu, orang percaya yang kecewa. Orang percaya yang bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa saya harus melewati jalan yang sedemikian rupa dalam kehidupan saya? Kecewa, menyesal, menyalahkan Tuhan. Nah melalui pesan Tuhan ini Bapak Ibu minggu ini, kita sama-sama belajar, saya belajar. Kita belajar sesuatu dari bangsa Israel ya. Pada waktu Tuhan menuntunnya keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kita lihat kadang jalan yang panjang, jalan yang berbatu, yang kita lalui adalah jalan yang terbaik yang gini. Yang sengajanya Tuhan kasih dalam setiap kita. Yang Tuhan pilihkan dalam setiap kita. Namun seringkali gini kita salah paham. Namun seringkali kita gagal paham, kita salah memahami apa yang Tuhan kasih dalam setiap kita. Nah kenapa? Karena orang percaya tidak memahami cara berpikirnya Tuhan. Tuhan padahal ada maksud yang indah di balik apa? Keputusan yang Tuhan ambil. Di balik pilihan Tuhan yang Tuhan kasih dalam setiap kita, ada rancangan yang terbaik. Artinya Tuhan sayang sama kita umat-umatnya Bapak Ibu. Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Tuhan sayang sama kehidupan saya. Tuhan sayang sama semua yang ada di tempat ini. Yang mendengarkan ini, Tuhan sayang semua. Nah, ketika Tuhan membelokkan mereka, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan meninggalkan kehidupan mereka? Ternyata tidak kan. Di ayat 18 dikatakan apa? Tuhan tetap menuntun. Tuhan menuntun, Tuhan tidak meninggalkan, kata menuntun apa? Memimpin, mengarahkan mereka. Tuhan sesekali tidak pernah meninggalkan mereka. Dia Allah yang berdaulat Bapak Ibu. Kalau kita baca, kita buka dalam Yeremia 10 ayat 23. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Nah di sana dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan jalannya. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Tetapi sini ada Tuhan yang berdaulat. Nah artinya gini, manusia harus menetapkan hati untuk apa? Untuk mengikuti pemeliharaan daripada Tuhan itu sendiri. Nah pagi ini sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Hal-hal apa sih yang harus kita pahami mengenai pesan Tuhan ini? Supaya dapat memahami jalan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan. Nah yang pertama, hal yang harus kita pahami dan perhatikan yang pertama yaitu pentingnya menjalin hubungan dengan Tuhan setiap saat. Pentingnya menjalin hubungan dengan Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu membuat kita akan lebih mengenal jalan Tuhan.
Keluaran 13 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, peristiwa dibelokannya bangsa Israel yang harusnya bisa ditempuh dengan jarak singkat, jarak cepat, mungkin saja telah membuat hati mayoritas bangsa Israel merasa apa? Bingung. Kenapa sih kok Tuhan bawa saya ke tempat harus memutar? Mungkin ada sebagian yang menjadi kecewa. Mereka melihat kok sangat sulit sekali. Kok panjang, bahkan mereka terancam dikejar musuh, pasukan Mesir. Kalau kita lihat bagaimana dengan Musa, ternyata Musa tidak seperti itu kan. Nah, kenapa? Kenapa? Karena Musa memahami cara Tuhan bertindak. Musa paham cara Tuhan bertindak. Musa tahu bagaimana Tuhan bertindak. Bahwa gini, Tuhannya tidak akan pernah mencelakakan umatnya. Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah mencelakakan umatnya. Tuhan yang dia sembah tidak akan meninggalkan umatnya. Sekalipun gini, seolah-olah jalan yang dipilih Tuhan terasa tidak nyaman. Serasa enggak nyaman, bahkan tampak berbahaya. Keluaran 13 Bapak Ibu ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka. Di sini sangat jelas Bapak Ibu, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sangat jelas di sini ada tuntunan Tuhan. Sangat jelas di sini ada pimpinan Tuhan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan. Tuhan memimpin. Keren banget kan? Dalam Yosua 1 ayat 5b di sana dikatakan, seperti aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita Bapak Ibu. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asal gini, kita terus terhubung dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi. Nah, ini yang membuat Musa gini, dia merasa tenang. Dia merasa tenang ketika dia jalani itu semua. Karena dia paham bagaimana cara Tuhan bertindak. Nah, ini yang seringkali Bapak Ibu gagal paham. Seringkali terjadi gagal paham, kenapa sih kok Tuhan bawa saya ke tempat ini? Kenapa kok Tuhan arahkan saya ke tempat ini padahal rencana saya ke sana. Rencana saya bukan ini, rencana saya yang itu. Seringkali terjadi gagal paham. Dan kita lihat bahwa efek kegagalpahaman kita apa? Akan terjadi kesalahpahaman. Kita salah paham. Ada tanggapan-tanggapan yang salah tentang pribadi Tuhan. Ada prasangka-prasangka yang buruk. Respon yang salah. Kenapa sih Tuhan seperti ini? Kok Tuhan tidak adil? Tuhan meninggalkan kehidupan saya. Ada emosi. Artinya gini, ada tindakan-tindakan yang salah yang akhirnya dia ambil. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Gagal paham jangan dibiarkan. Kesalahpahaman jangan dibiarkan begitu saja. Perlu kita bereskan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Keluaran 13 ayat 18, bagian awal dikatakan apa? Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu. Ayat yang tadi ya. Tetapi Tuhan menuntun bangsa itu, memimpin.
mengarahkan. Nah, kenapa Musa begitu tenang? Karena dia yakin ada Tuhan yang selalu menuntun dan menopangnya. Lalu, kenapa Musa tenang? Ia kenal siapa Tuhannya. Ia kenal siapa Tuhannya. Dalam Keluaran 15 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan apa? Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Musa tahu, ia kenal siapa Tuhannya. Ini keren banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca ya ayat selanjutnya, ini tentang nyanyian Musa. Ini keren banget Bapak Ibu. Musa sangat paham, Musa mengerti dengan Tuhannya. Karena apa? Karena ada hubungan yang dijalaninnya Bapak Ibu. Ada hubungan. Nah, kalau kita lihat kan sejak awal ketika Musa dipanggil untuk ke Mesir, Tuhan sudah meyakinkan dirinya kan. Tuhan sudah meyakinkan dirinya dengan mengatakan apa? Dikatakan langsung bahwa ia akan menyertai. Bahwa Tuhan akan menyertai Musa. Nah, pertanyaannya gini Bapak Ibu untuk setiap kita semua termasuk saya. Seberapa dalam hubungan keintiman kita dengan Tuhan itu akan menentukan respon kita ketika Tuhan membelokkan jalan kita. Oh ya, ketika hubungan kita tidak baik-baik saja dengan Tuhan, ketika Tuhan membelokkan arah yang menurut Tuhan itu baik, kalau respon kita salah, kita akan menganggap dan kita akan berprasangka buruk. Tuhan itu, kenapa Tuhan lewat jalan ini? Berprasangka buruk. Mungkin ketika melewati bebatuan, melewati tantangan yang harus kita hadapi, kita percaya gini, itu membuat kita akan menjadi lebih dewasa lagi. Itu melatih kita, melatih setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, menjalin hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu tidaklah sederhana gini, baca Alkitab, hanya berdoa, hanya memuji Tuhan. Melainkan ini kuncinya Bapak Ibu. Menjalin hubungan dengan Tuhan adalah gini, kesediaan kita untuk menghidupi semua ajaran Tuhan. Dan kita mau berjalan langkah demi langkah mengikuti arahan Tuhan bersama Roh Kudusnya hari lepas hari. Nah ini Bapak Ibu, kesediaan kita. Mau gak kita dituntun Tuhan? Mau kita gak melangkah hari lepas hari di bawah pimpinan Roh Kudusnya? Makanya gini Bapak Ibu, setiap kita perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus, itu perlu banget. Itu perlu. Kita harus kejar terus. Hari demi hari terus kejar. Nah, hal berikutnya Bapak Ibu. Hal apa yang harus kita pahami mengenai pesan Tuhan ini? Yang kedua yaitu pentingnya hidup memiliki visi dari Tuhan. Pentingnya hidup memiliki visi dari Tuhan. Kenapa kita harus memiliki visi? Karena orang yang berjalan dalam visinya Tuhan, itu akan membuat seseorang pasti tiba dengan aman di tempat tujuan. Walaupun apa yang dia hadapi, tantangan yang dia hadapi, dia akan merasa aman. Kenapa? Karena ada visi yang dia pegang, yang dia hidupi. Keluaran 13 ayat yang 19, di sana dikatakan apa? Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Siapa Yusuf Bapak Ibu? Yusuf adalah seorang visioner. Dia seorang visioner. Ratusan tahun sebelum bangsa Israel akhirnya keluar dari Mesir, ia sudah berpesankan,
Ia berpesan kepada saudara-saudaranya bahwa suatu hari bangsa Israel pasti akan keluar dari Mesir. Bangsa Israel pasti akan keluar dari Mesir dan dibawa Tuhan ke tempat yang bernama Tanah Perjanjian. Nah, itu kan ayatnya ada di dalam Kejadian 50 ya. Kejadian 50 ayat 24 sampai 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu. Kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ia berpesan untuk memastikan gini, pada waktu bangsa Israel keluar agar mereka apa? Membawa tulangnya Yusuf. Nah, ini kan suatu tanda, ini kan suatu bukti bahwa gini, sang pemilik tulang sudah mengatakan jauh sebelumnya bahwa mereka pasti akan Tuhan bawa masuk ke negeri yang baru. Nah, artinya melalui pesan ini, Yusuf seharusnya gini, mereka belajar sesuatu bahwa penting sekali. Belajar sesuatu bahwa penting sekali bagi orang percaya itu memiliki visi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bukan visi-visian. Asal visi, tidak dihidupi, ditanya punya visi enggak? Punya. Punya tujuan enggak? Punya. Cuma pertanyaan gini, apakah dihidupi atau enggak? Atau hanya labelnya visi, saya punya visi. Nah, orang yang memiliki visi dari Tuhan Bapak Ibu. Orang yang memiliki visi dari Tuhan akan yakin perjalanan kehidupannya. Ketika dia menghadapi satu mungkin tantangan, dia akan percaya bahwa akan penggenapan firman-Nya akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, saya ingat Bapak Ibu, ketika waktu saya zaman SMA ya, saya hobi sekali dengan hiking atau trekking ya. Kalau hiking itu kan jalan yang sudah dibuat oleh manusia sebelumnya. Tapi kalau trekking itu jalan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Nah pada waktu itu kami bersama tim, kami punya tim klub untuk naik pencinta gunung ya. Waktu itu kami naik ke Gunung Merbabu yang ada di perbatasan Jawa Tengah antara Boyolali. Kita naik ke Gunung Merbabu ya. Pada waktu itu kita pagi hari kita naik, malam hari kita naik. Kurang lebih kita untuk mencapai puncak itu kurang lebih 8 jam Bapak Ibu. Dari kaki gunung sampai puncak itu 8 jam. Kenapa saya mau naik gunung itu? Karena saya punya tujuan. Karena kami punya tujuan. Ada hal yang harus kami capai. Kami harus menaklukkan gunung itu. Ada beberapa gunung yang sudah kami taklukkan waktu zaman SMA. Ini zaman Merbabu yang keberapa saya lupa. Kami punya tujuan, kami harus menaklukkan Gunung Merbabu. Waktu itu kami mulai naik dari kaki gunung, ada pos-pos, ada berapa pos yang untuk mencapai puncak. Singkat cerita kita sampai puncak. Nah, perjalanan dari kaki gunung sampai puncak banyak sekali Bapak Ibu tantangan. Banyak sekali halangan, rintangan, jalan yang bergelombang, jalan yang berbatu. Kadangkala kami harus naik pakai tambang, lempar tambang ke atas pohon, lalu kita jalan pakai tambang untuk kita naik ke tebing, saling membantu satu dengan yang lain. Seringkali kita jatuh, kita terluka. Tapi gini, kami tidak sama sekali tidak menyerah. Kenapa? Kami harus sampai atas. Kami harus sampai puncak. Singkat cerita jam 5 pagi, jam 5 subuh kurang lebih kami sampai di puncak. Dan ketika kami sampai di puncak, apa yang kami lakukan? Kami tancapkan bendera kemenangan. Jebret. Kami tancapkan bahwa tim kami sudah berhasil sampai puncak Merbabu. Dan ketika sampai di situ, apa yang kami lakukan?
Apa tujuan kami? Kami sudah berhasil dan kami lihat ada sunrise yang begitu luar biasa. Ketika melihat matahari terbit, wow, keren banget Bapak Ibu. Keren dan luar biasa banget. Sepertinya berjalan di atas awan ya. Awan yang sangat, awan semua itu. Nah ketika jam 7-8 pagi, awan sudah hilang, matahari mulai ke atas. Terlihat pemandangan yang luar biasa, keren banget. Nah apalagi gini, kita berjalan di visi Tuhan. Naik gunung gak ada artinya. Kita berjalan di dalam visinya Tuhan dan Tuhan mencapai penggenapan di dalam visi Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berkata apa, kita hanya bisa melongo, wah keren banget Tuhan, Tuhan dahsyat. Saya mengalami penggenapan janji Tuhan. Saya berjalan di dalam visinya Tuhan. Mungkin kita tidak bisa berkata apa-apa, kita hanya melongo, wah luar biasa, dahsyat. Naik gunung tidak ada apa-apanya Tuhan, Bapak Ibu. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup kita, amin. Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap kita. Tuhan mau bawa kita umat kesayangannya. Tuhan mau bawa kita umat-umat pilihannya kepada tujuannya. Jangan sampai gini kita gagal paham. Hal yang harus kita lakukan apa? Miliki jalinan hubungan setiap saat. Lebih lagi, dan lebih lagi. Lalu apa? Miliki dan hidupi visi yang dari Tuhan. Nah mungkin Bapak Ibu apabila mungkin dari kita mengalami jalan yang panjang. Kita mengalami jalan yang tidak mudah dalam setiap kita. Aduh Tuhan kayak susah sekali. Tuhan ini sulit sekali. Tapi tangkap Bapak Ibu. Mari kita tangkap pesan Tuhan minggu ini. Ini menguatkan kita. Ini menguatkan setiap kita. Tangkap baik-baik dan dapatkan sesuatu. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa. Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan pegang tangan setiap kita. Dan percaya gini. Ketika kita terus melekat dengan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.